Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Masih semangat ya belajarnya? Ya, untuk kesempatan kali ini April akan memberikan materi yaitu mengenai membuat grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat ya. Jadi nanti saat ditampilkan videonya kalian perhatikan dan simak baik-baik ya video tersebut. Jadi grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi kalau fungsi linear itu memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1, sedangkan kalau fungsi kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi untuk grafika sendiri juga sangat terlihat perbedaannya. Kalau grafik fungsi linear, nanti grafik fungsi yang terbentuk akan menunjukkan sebuah garis lurus jika kita menghubungkan titik-titik koordinat yang didapat ya. Tetapi untuk grafik fungsi kuadrat, grafiknya itu akan membentuk kurva ya. Jadi kurva tertutup maupun kurva terbuka gitu ya. Jadi mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Baik, pada minggu lalu kita telah belajar mengenai menggambar grafik fungsi ya. Nah, sekarang Miss April akan contohkan lagi bagaimana caranya menggambar grafik fungsi linear. Nanti juga ada namanya fungsi kuadrat ya. Tapi sekarang kita bahas dulu mengenai fungsi linear. Jadi fungsi linear itu memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1 ya. Jadi pangkat tertingginya adalah 1. Nah, fungsi linear ini disebut juga dengan persamaan garis lurus. Kenapa disebut dengan persamaan garis lurus? Karena jika nanti kita buat grafiknya akan terbentuk garis lurus jika kita menyambungkan titik-titik koordinat yang didapat gitu ya. Nah, untuk fungsi linear ini bentuk umumnya adalah AX ditambah B. Dengan nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Seperti yang sudah dibilang tadi, kalau digambarkan grafik fungsi linear akan berupa garis lurus ya. Untuk membuktikan apa benar grafik fungsi linear jika kita gambarkan ke dalam sebuah grafik akan berupa garis lurus. Di sini Miss April contohnya punya suatu fungsi linear ditentukan oleh Y sama dengan 4X min 2 ya, dengan daerah asal atau domain X di mana X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 2 ya, di mana X merupakan anggota bilangan real ya. Kemudian perintahnya adalah yang pertama, buatlah tabel titik-titik koordinat yang memenuhi persamaan ini tadi ya, persamaan Y sama dengan 4X min 2. Kemudian setelah ditentukan tabelnya, gambarkan titik-titik tersebut dalam diagram Kartesius ya. Masih sama seperti minggu lalu, kita menggambarnya menggunakan diagram Kartesius ya. Lalu yang ketiga adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, kita akan jawab dulu yang pertama tadi, yaitu dengan membuat tabel titik-titik koordinat yang memenuhi persamaan Y sama dengan 4X min 2 ya. Kita bikin dulu tabelnya sama seperti kemarin ya. X-nya atau ini diisi dengan domainnya atau daerah asalnya ya. Katanya tadi itu X lebih dari sama dengan min 1, artinya lebih dari sama dengan min 1. Jadi min 1-nya juga diacak ya. Min 1, kemudian 0, karena lebih berarti jalannya ke kanan. Kalau kita lihat garis bilangan ya. Terus habis 0 1, lanjut 2. Ingat, lihat di sini katanya kurang dari sama dengan 2, artinya tidak boleh lebih dari 2.
ya. Kemudian ini kita tulis dengan rumus fungsinya, yaitu Y sama dengan 4X min 2, gitu ya. Sekarang sama seperti yang sudah diajarkan pada minggu lalu, kita hitung satu-satu ya, untuk mengetahui nilai-nilai ini ya, nilai titik Y-nya ya. Jadi Y sama dengan 4 dikali, yang pertama adalah min 1 dikurang 2. Min 4 dikurang 2 sama dengan min 6. Ya. Lalu yang kedua, Y sama dengan 4 dikali 0 ya. Yang kedua kan ini 0. Kemudian dikurangi 2. 4 dikali 0 sama dengan 0. Dikurangi min 2, jadinya min 2. Lanjut yang ketiga, Y sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu yang terakhir, 4 dikali 2, kita ganti X-nya dengan 2 dikurangi 2. 4 dikali 2 8, 8 dikurangi 2 6 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan saja angka-angka ini yang sudah kita dapat ke dalam tabelnya. Min 6. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya didapat min 2. X-nya sama dengan 1, Y-nya didapat 2. X-nya sama dengan 2, Y-nya didapat 6 ya. Kalau sudah dapat, kita akan buat grafiknya ya, Nah, sekarang kita gambar titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ya. Tadi misalnya sudah pindahkan, ini adalah tabel yang sudah kita dapatkan dan sudah kita hitung tadi. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam bidang kartesiusnya ya, maka didapat absisnya min 1, ordinatnya min 6. Berarti sumbu X-nya min 1. X, kalian lihat sumbu X-nya min 1 dan Y-nya adalah min 6. Berarti titik pertamanya adalah di sini ya. Kemudian 0 dengan min 2, berarti sumbu X-nya adalah 0. Kemudian sumbu Y-nya adalah min 2, berarti di sini. Ya. Lanjut, X-nya 1, sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya 2, positif 2. Berarti di sini ya. Kemudian sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 6. Berarti kita dapat di sini. Nah, ini kita beri titik 2,6, yang ini 1,2, yang ini 0, min 2, lalu yang ini min 1, min 6. Nah, kalau sudah begini, dibuat garisnya ya. Oke, kalau sudah ketemu semua titik-titik koordinatnya sudah terlihat semua, bisa kita garis menghubungkan titik-titik yang terbentuk ya. Kita hubungkan titik satu dengan titik yang lain. Nah, terlihat bahwa hasilnya grafik fungsi linier berupa sebuah garis lurus ya. Sehingga grafik fungsi linier ini disebut dengan persamaan garis lurus ya. Lanjut, kita mengerjakan soal yang C, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat grafiknya. Kalau kita lihat secara kasat mata, titik potong sumbu X-nya adalah di sini ya. Ini adalah sebuah titik potong garis
fungsi linearnya dengan sumbu X, dan ini merupakan titik potong dengan sumbu Y ya. Kalau kita lihat titik potong sumbu Y ini memiliki titik koordinatnya berapa? 0,-2 ya. Tetapi untuk lebih pastinya adalah caranya dengan mengubah nilai X-nya menjadi 0 ya, mengubah nilai X-nya menjadi 0. Jadi kalau kita menentukan titik potong sumbu X, maka ini kita ubah Y-nya sama dengan 0 ya. Kita ubah Y-nya sama dengan 0. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan 4X min 2 ya. 4X min 2. Tadi dibilang kalau kita ubah Y-nya sama dengan 0, maka ini kita ubah 0, 4X sama dengan dikurang 2 ya. 4X-nya pindah ke ruas kiri menjadi min 4X. Di sini sisa min 2, sehingga X sama dengan 1,5 ya. 1,5. Maka titik potong sumbu X-nya sama dengan 0,5, di mana nilai X-nya ada di setengah dan Y-nya adalah 0. Lalu titik potong sumbu Y, kita ubah nilai X-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita mau menentukan titik potong sumbu Y, kita ubah nilai X-nya menjadi 0. Kita masukkan lagi ke persamaannya, 4. Y sama dengan 4X min 2. Sehingga Y sama dengan 4 dikali 0 dikurangi 2. Jadi Y sama dengan min 2. Maka titik potong sumbu Y sama dengan berapa? X-nya 0, Y-nya min 2. Mudah ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Kita lanjut ke membuat grafik fungsi kuadrat. Kalau tadi grafik fungsi linear, fungsi kuadratnya memiliki variabel pangkat tertingginya adalah 1. Tetapi kalau untuk fungsi kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 ya. Pangkat tertingginya adalah 2 ya. Dengan bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi dia memiliki ciri khas ada pangkat 2-nya ya. Di mana nilai A, B, dan C-nya adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Sebagai contohnya, suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 dengan domainnya X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Gambarlah grafik fungsinya, perintahnya adalah itu. Tetapi untuk kita menggambar grafik fungsinya, kita harus bisa menentukan dulu titik-titik koordinatnya ya. Ayo kita coba mengerjakannya ya. Bisa langsung dimasukkan saja ke fungsi fx-nya. Jadi jika fx-nya kita ubah x-nya dengan min 2 dan dimasukkan ke rumus yang ini ya, disubstitusikan ke rumus yang ini. Jadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3, maka si 2 ini dimasukkan ke dalam rumus fungsinya. Jadi min 2x kuadrat dikurangi 2 dikali min 2 dikurangi 3 sama dengan min 2 dikali min 2 sama dengan 4, min 2 dikali min 2 sama dengan 4
ya, berarti positif, tandanya berubah ya. Positif 4 dikurangi 3 sama dengan 5. Lanjut yang kedua, jika F dengan nilai X-nya min 1, maka langsung saja ya, min 1 kuadrat dikurangi 2 dikali min 1 dikurangi 3. 1 ditambah 2 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 2, 3. 3 dikurangi 3, 0. 0 ya. Nah, sudah dapat ya, sudah dapat hasilnya. Sudah dapat hasilnya ya. Ini Miss April akan tulis di sini aja ya, nilai-nilai X-nya dan nilai Y-nya. Tadi X-nya adalah ini ya, domain atau daerah asalnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu tadi kita sudah menghitung nilai Y-nya ya. Nilainya sudah kita hitung. Jadi nilai Y-nya adalah yang pertama 5, kemudian 0, min 3, min 4, min 3, 0, dan 5. Nah, kalau udah begini tinggal kita masukkan ke grafiknya ya, ke diagram Cartesiusnya. Ya, yang pertama adalah jika X-nya min 2, Y-nya 5. Berarti di sini ini punya titik koordinat min 2,5. Lalu yang kedua min 1,0. Nilai X-nya adalah min 1, Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, ini punya titik min 1,0. Lalu yang ketiga 0,-3. X-nya 0, Y-nya min 3. Di sini ya. 0,-3. Lalu yang keempat 1,-4. X-nya 1, Y-nya min 4. Berarti di sini ini 1,-4. Kemudian yang kelima adalah 2,-3. X-nya 2, Y-nya min 3. Berarti di sini 2,-3. Lalu yang keenam 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti dapatnya di sini ya, X-nya bernilai 3. Berarti di sini kita tulis 3,0. Lalu yang terakhir 4,5. X-nya 4, Y-nya 5. Berarti didapatnya di sini 4,5. Ya. Nah, kalau udah begini bisa kita sambungkan. Biasanya untuk grafik fungsi kuadrat nilainya akan membentuk kurva terbuka ataupun tertutup ya. Kalau tadi fungsi linier kurvanya berbentuk garis lurus, tetapi kalau untuk fungsi kuadrat kurvanya berbentuk kurva tertutup dan kurva terbuka ya. Nah, ini adalah grafik fungsi kuadrat ya, dengan rumus fungsinya adalah X kuadrat min 2X min 3 ya. X kuadrat min 2X min 3. Jadinya grafik fungsinya membentuk kurva yang terbuka ya. Bisa dipahami ya. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai masih pada fungsi ya, relasi dan fungsi. Namun kita mempelajari tentang menggambar grafik fungsi
fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Gimana, mudah ya? Untuk kesempatan kali ini itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu via Zoom ya. Untuk tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Deadline pengumpulannya adalah hari ini sampai dengan jam 8 malam ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Jika ada kendala atau kesulitan dalam proses pengerjaannya atau dalam pemahaman materinya, bisa ditanyakan langsung ke saya via WA ya. Semangat terus belajar matematikanya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, sehingga kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 ya. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.